yang bagus itu metode apakah yang dari Pak Irwan anggap ini sebagai efektif, atau bagaimana yang bisa menjalankan dengan ini kerja yang cepat? Menurut Pak Irwan bagaimana? Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan terbaik yang pernah saya terima atau saya dapatkan. Untuk melakukan sebuah program ya, atau menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kita memang harus paham dulu konsepnya, harus tahu platformnya seperti apa gitu. Nah, dan kita juga harus tahu juga nih rule-nya ya, atau roadmap-nya seperti apa. Nah, banyak orang yang gagal karena dia begitu sudah closing, sudah bergabung relasinya tadi itu menjadi berubah statusnya menjadi mitra bisnis, kebanyakan ditinggalkan. Nah, kenapa demikian? Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada sebuah program ya yang beliau sajikan untuk para mitranya tadi. Nah, maka dari itu saya pribadi memiliki sebuah program, namanya program DPR dan MPR. Nah, itu program DPR MPR itu dalam wujud seperti apa? Bagaimana perjalanan atau konteksnya bagaimana seperti program DPR MPR itu, Pak Iwan? Mohon dijelaskan. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu program DPR dan apa itu program MPR. Baik, DPR yang saya maksud adalah diskusi percepatan rezeki, dan MPR yang saya maksud adalah musyawarah percepatan rezeki. Nah, jadi jangan salah paham ya, bukan MPR dan DPR Senayan ataupun MPR DPRD kan begitu, tetapi ini adalah diskusi percepatan rezeki. Nah, banyak orang-orang di luar sana yang gagal memahami apa itu rezeki, padahal sesungguhnya rezeki itu sangat dekat dengan kita. Nah, banyak juga orang yang beranggapan bahwa uang yang ada di kantong dia, uang yang ada di dompet dia, semua itu adalah milik dia. Ini kita harus paham bahwa uang yang ada di kantong kita dan uang yang ada di dompet kita belum tentu sepenuhnya seutuhnya itu milik kita. Mau bukti? Contoh seperti apa? Baik, saya akan buktikan bahwa semua uang yang ada di kantong kita ataupun uang yang ada di dompet kita itu bukan milik kita. Apa buktinya? Pak Eko datang ke lokasi ini kurang lebih jaraknya 15 km. Bapak bawa kendaraan? Oke. Bapak ngisi bensin? Betul. Berapa? Sekitar 50 ribuan. 50 ribuan. Uangnya dari mana? Dari kantong kita. Dari kantong atau dompet. Berarti uang yang 50 ribu tadi uang atau rezeki sih? SPBU. Nah, itu hal yang pasti, Pak. Hal yang pasti. Hal yang tidak pasti apa, atau hal yang kemungkinan terjadi? Ban bocor, Pak. Itu resiko ya? Ya. Resiko. Kita harus mengeluarkan lagi biaya mungkin sekitar 10 hingga 15 ribu ketika terjadi ban bocor. Uangnya keluar dari mana? Kantong kita. Dari kantong. Itu rezeki siapa? Rezeki tambal ban. Rezeki tambal ban, Pak. Artinya uang yang ada di kantong dan dompet kita itu tidak semuanya milik kita, ada milik orang lain. Nah, kalau itu terjadi dan kita meyakini, bahwa kita harus yakin juga dong bahwa rezeki kita juga ada di kantong orang lain. Bisa dipahami konteks ini? Bisa. Bahwa rezeki kita ada di kantong orang lain, tinggal bagaimana cara kita mengambilnya. Baik-baik kah? Keras, kasar, halal kah atau haram? Ya, tinggal kita ambil. Semua itu berbentuk rezeki, kan begitu. Nah, tinggal bagaimana caranya kita ambil tadi, Pak. Itu harus kita yakini. Rezeki saya ada di kantong Pak Eko, saya yakin. Ya kan? Saya yakin sekali bahwa rezeki saya di kantong Pak Eko. Ya, saya berusaha, Pak. Pak Eko. Hari saya butuh 10 ribu. Saya yakin rezeki saya itu ada di kantong Bapak. Bapak nanti akan mengeluarkan secara otomatis rezeki itu. Nah, inilah salah satu konsep DPR dan MPR tadi, Pak. Diskusi percepatan rezeki. Yuk bareng-bareng kita undang relasi, kita undang mitra atau calon mitra kita ke pertemuan, ya kan? Nah, di sana ngapain kita? Ya kita diskusi, Pak. Semua orang punya masalah ekonomi, Pak, hari ini. Semuanya rata-rata dan mayoritas. Tinggal apakah permasalahan mereka itu pernah dibicarakan, pernah didiskusikan.
pernah ketemu dengan solusinya? Belum tentu. Bisa jadi disimpan sendiri tanpa solusi dan ini sangat membahayakan. Maka kita butuh melakukan yang namanya diskusi percepatan rezeki. Ya, bagaimana caranya supaya rezeki itu cepat datangnya gitu loh. Ya, dengan cara apa? Ya tentu dengan cara program atau dengan cara melakukan sebuah usaha atau bisnis. Kalau kita mau melakukan istilahnya percepatan rezeki itu hanya gaji, ya kan sudah diatur, Pak. 1 bulan sekali gaji akan datang. Itu artinya lama, Pak. Nah, dengan sebuah pola bisnis ini, maka percepatan rezeki itu kita yang mengatur. Itulah yang dimaksud dengan DPR tadi, atau diskusi percepatan rezeki. Kita ajak diskusi mereka, ya kan, bagaimana caranya supaya mereka juga memiliki sebuah penghasilan di luar profesi mereka hari ini. Nah, kita butuh atau mereka juga sebenarnya butuh mendapatkan solusi ya dari kita yang mungkin memiliki lebih banyak pengalaman, dan kita juga berbagi pengalaman tersebut atau sharing tentang pengalaman tersebut kepada mereka, bahwa ketika Anda melakukan ini dijamin Anda dapat 25.000, kira-kira begitu. Namanya presenter. Ketika Anda melakukan ini Anda dijamin dapat 30.000. Itu namanya bonus sponsor dan lain sebagainya yang disajikan oleh perusahaan. Nah, secara matematis itu pasti, Pak, gitu. Karena memang sudah tertuang di dalamnya. Bonus-bonus tadi memang sudah tertuang. Yang mana bonus-bonus tersebut tidak akan mungkin kita dapatkan dalam gaji. Nah, itu tentang DPR, Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Eko. Pada dasarnya gini, untuk konteksnya nilai rezeki itu sudah dapat dari bagaimana real dalam harian itu bisa tolak ukurnya pada satu pekerjaan. Untuk target berikutnya dalam konteksnya hari atau minggu, ukurannya bulan. Intinya kalau karyawan juga punya gaji. Nah, dalam pegawai negeri juga PNS juga punya gaji. Dalam untuk DPR sendiri yang dijabarkan Pak Irwan tadi itu memang bagus. Padahalnya itu suatu roadmap atau suatu sistem yang mendukung bagaimana pergerakan perjalanan suatu usaha. Untuk MPR-nya sendiri, Pak, dalam notabene-nya seperti apa konteksnya? Pak Iwan bisa jelaskan? Baik, ya sangat menarik ya. DPR tadi adalah diskusi percepatan rezeki, sedangkan MPR itu adalah musyawarah percepatan rezeki. Nah, ketika kita atau Pak Eko sudah mengajak teman-teman atau relasi bergabung bersama bisnis yang hari ini kita yakini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan kita dan keluarga masing-masing. Nah, maka otomatis ya kan ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Contoh misalnya, ketika kita sudah melakukan prospek ataupun follow up ya, setelah kita melakukan presentasi itu, maka kita butuh melakukan yang namanya musyawarah. Kepada siapa kita musyawarah? Nah, kepada line sponsor atau garis sponsor kita, ya kan? Kita lakukan musyawarah kepada dia ataupun kepada tim kita semuanya. Apa yang terjadi? Kenapa si A gagal bergabung? Kenapa si B gagal bergabung? Apa sebabnya? Apa ininya? Nah, jadi memang harus kita musyawarahkan semua yang di sana. Nah, percaya atau tidak, di dalam musyawarah nanti akan ada sebuah evaluasi, dan ketika evaluasi itu terjadi akan ada yang namanya sebuah solusi untuk kita antisipasi segala sesuatu yang hari ini yang hari ini terjadi itu di kemudian hari tidak akan lagi terjadi. Nah, artinya kita lakukan musyawarah ini ya kan, dan program MPR ini atau musyawarah percepatan rezeki ini khusus bagi orang atau mitra yang sudah bergabung, bukan calon mitra, tapi mitra yang sudah bergabung. Kenapa? Banyak orang-orang atau relasi kita yang baru join kepada kita, yang sudah menjadi mitra kita, mereka tidak tahu arah. Kebanyakan seperti itu. Maka di sini kita butuh memberikan sebuah solusi minimal pandangan pada dia, ya kan, apa yang harus dia lakukan, tentu apa yang pernah kita lakukan, tinggal melakukan duplikasi saja. Nah, intinya dalam MPR tadi atau musyawarah percepatan rezeki tadi banyak hal yang akan kita lakukan di sana. Jadi di dalamnya juga termasuk ada diskusi sebenarnya. Nah, tapi jangkauannya ini cukup ada sesuatu yang rahasia. Wajar ada yang sesuatu rahasia. Kenapa?
ya kan? Karena ini sudah mitra, ya kan? Ada yang sesuatu yang apa namanya yang harus kita bicarakan dengan detail dan belak-belakan di sana. Nah, kenapa? Karena sudah mitra. Kalau kepada calon relasi tadi atau calon mitra, kita tidak bisa belak-belakan, gitu kan? Biar bagaimanapun dalam dunia kepemimpinan atau leadership, kita boleh transparan, tapi ingat kita jangan sampai telanjang. Nah, artinya, ayo gitu, kita transparan, tapi kita jangan juga sampai telanjang bulat kan begitu. Seperti itu kira-kira Pak Eko. Terima kasih Pak Irwan. Intinya pada dasarnya kita sebagai publik figur dari leadership kita selalu bagaimana mengadakan intinya komunikatif, loyalitas, terus bagaimana kooperatif, bagaimana kita ke bawah dan ke atas. Yang tidak lepas dari kontrol daripada roadmap perusahaan yang sedang dijalankan. Ya. Terkait dengan itu menjadikan nilai integritas kita menjadi baik. Kira-kira seperti itu. Ya. Pak Irwan, terima Ya. kasih atas pembicaraan hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih.